Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Evelyn Juliana Roding dengan NIM 24015411193 dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris Universitas Udayana. Nah teman-teman, pada hari ini izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan matkul Natural Science, yaitu kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental mahasiswa di Universitas Udayana dan bagaimana faktor dan solusinya. Kita lanjut saja ke pembahasan materi. Nah teman-teman, jadi judul yang saya ambil seperti yang saya bilang tadi ialah kesehatan mental mahasiswa di Universitas Udayana, faktor dan solusinya. Kita langsung saja ke latar belakang masalah. Nah teman-teman, kesehatan mental mahasiswa merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di dunia pendidikan tinggi, termasuk di Universitas Udayana. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% pelajar Indonesia mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun Universitas Udayana memiliki layanan konseling dan program dukungan kesehatan mental, namun banyak mahasiswa yang enggan memanfaatkan layanan tersebut. Stigma sosial seputar masalah kesehatan mental seringkali menjadi penghalang membuat siswa merasa terisolasi dan tidak berdaya. Selain itu, budaya kompetitif di lingkungan akademik dapat meningkatkan tekanan yang dirasakan siswa, yang pada akhirnya dapat memperburuk kesehatan mental mereka. Faktor-faktor seperti beban akademik yang berlebihan, ekspektasi yang tinggi dari orang tua, dan tantangan dalam membangun hubungan sosial juga berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental. Teman-teman, banyak mahasiswa merasa mereka harus memenuhi ekspektasi yang tinggi yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan kronis. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi mahasiswa dan bagaimana universitas menyikapi permasalahan tersebut. Kondisi lingkungan di kampus juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Budaya kompetitif yang ada dalam komunitas akademis seringkali menambah beban yang ada dan menciptakan suasana yang menuntut dan terkadang menyesalkan. Dalam hal ini, siswa atau mahasiswa mungkin merasakan tekanan untuk secara konsisten berkinerja baik dan memenuhi harapan orang tua, instruktur, dan teman-temannya. Selain pada pembahasan pada kali ini, itu bertujuan untuk menganalisis kondisi kesehatan mental mahasiswa di Universitas Udayana dengan fokus pada berbagai faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, dan langkah-langkah yang diambil oleh universitas dalam menangani isu tersebut. Nah, ini juga akan membahas dan mengeksplorasi peran penting dari kesadaran dan pendidikan mengenai kesehatan mental di kalangan pelajar. Dengan memahami lebih dalam tentang isu kesehatan mental, diharapkan Universitas Udayana dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif. Hal ini penting agar mahasiswa merasa aman untuk berbicara tentang kesehatan mental dan mencari bantuan ketika diperlukan. Kita dapat menciptakan komunitas akademik yang lebih sehat, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara akademis dan emosional. Sekarang mari kita bedah faktor-faktor penyebab masalah kesehatan mental. Nah, sekarang mari kita bedah apa saja sih faktor-faktor penyebab masalah kesehatan mental. Seperti yang ada pada PPT, yang pertama, bagian A itu ada beban akademik. Seperti contohnya yang pertama, tuntutan akademik yang tinggi. Nah, teman-teman, mahasiswa dihadapkan pada ekspektasi untuk mencapai nilai yang baik dan memenuhi syarat kelulusan. Dalam banyak kasus, kurikulum yang padat dan tugas menumpuk menciptakan tekanan yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan di mana mahasiswa merasa harus terus-menerus bekerja keras tanpa istirahat yang memadai. Nah, yang poin kedua ada pengelolaan waktu yang sulit. Nah, teman-teman, dengan banyaknya tugas dan jadwal kuliah yang padat, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Ketidakmampuan untuk mengelola waktu dengan baik dapat menyebabkan mahasiswa merasa kewalahan yang pada gilirannya meningkatkan resiko kecemasan dan stres. Kurangnya keterampilan dalam manajemen waktu juga dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Poin ketiga, persaingan di lingkungan akademik. Di lingkungan akademik kampus yang kompetitif dapat memperburuk beban akademik pastinya. Mahasiswa sering kali merasa tertekan untuk bersaing dengan teman-teman sekelas yang dapat menambah beban mental. Persaingan ini tidak hanya terjadi dalam nilai,
tetapi juga dalam keterlibatan dalam organisasi, penelitian, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kita lanjut ke poin yang B, yaitu ekspektasi sekitar. Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama, di PPT tercantum bahwa harapan tinggi dari keluarga. Nah, banyak mahasiswa merasa bahwa mereka harus memenuhi harapan tinggi dari orang tua dan anggota keluarga. Harapan ini seringkali berkaitan dengan prestasi akademik, pemilihan jurusan, dan masa depan karir. Ketika mahasiswa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi ini, mereka dapat mengalami kecemasan yang berkepanjangan dan merasa tidak berdaya jika tidak berhasil. Nah, yang poin kedua, teman-teman, tuntutan masyarakat dan lingkungan. Nah, selain keluarga, mahasiswa juga menghadapi tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sosial. Misalnya, tekanan untuk berprestasi di bidang akademik dan non-akademik seringkali berasal dari teman sebaya dan norma sosial. Dalam konteks kompetitif di kampus, mahasiswa mungkin merasa bahwa mereka harus terus-menerus menunjukkan kemampuan dan prestasi untuk diakui oleh orang lain. Kita lanjut ke yang C, yaitu isolasi dan kesepian. Di poin pertama itu ada transisi kehidupan kampus. Nah, peralihan dari sekolah menengah ke universitas seringkali disertai dengan kehilangan jaringan sosial yang telah ada, membuat mahasiswa merasa terputus dari teman-teman lama. Mahasiswa baru mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan rutinitas dan budaya kampus yang baru. Poin yang kedua, butuhnya dukungan dari orang lain. Pentingnya dukungan dari pihak universitas dan teman sebaya tidak dapat diabaikan. Program pembinaan, layanan konseling, dan kegiatan yang mengurangi stres dapat membantu mahasiswa mengatasi beban akademik. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental juga perlu ditanamkan dalam budaya kampus untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Lalu, bagaimana sih solusi dari permasalahan ini? Kita dapat lihat di PPT, yang seperti ada yang di PPT, itu ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kegiatan sosial di kampus. Nah, ini bisa dicontoh seperti acara orientasi dan perkenalan, mengadakan acara yang memungkinkan mahasiswa baru berinteraksi dengan teman sebaya dan mengenal lingkungan kampus. Juga bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler di mana mendorong mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi atau klub yang sesuai dengan minat mereka sehingga dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau bahasa gaulnya sefrekuensi ya. Yang poin kedua, dukungan dari teman sebaya. Ini bisa dilakukan seperti program mentor, mengembangkan program mentor di mana mahasiswa senior dapat membantu mahasiswa baru beradaptasi dan memberikan dukungan sosial. Juga bisa dengan kelompok diskusi, di mana membentuk kelompok diskusi atau kelompok belajar yang memungkinkan mahasiswa saling berbagi pengalaman dan membangun hubungan. Di poin ketiga, peningkatan layanan kesehatan mental. Nah, ini bisa juga dengan konseling dan dukungan psikologis, meningkatkan akses dan promosi layanan konseling di kampus sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk mencari bantuan ketika merasa kesepian. Ini juga bisa dengan workshop dan seminar. Mengadakan workshop itu tentang manajemen stres, pengembangan keterampilan sosial dan kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Poin keempat, penggunaan media sosial secara positif. Platform dan dukungan online menciptakan suasana yang aman bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman, dukungan, dan membantu komunitas. Juga bisa dengan kampanye kesadaran menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma. Jadi sebagai generasi muda kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Jadi kita menggunakannya secara positif. Lalu poin yang terakhir yaitu poin kelima, fasilitasi komunikasi dengan keluarga. Nah, ini merupakan salah satu yang paling penting juga, di mana mengembangkan program di mana mahasiswa dapat terhubung dengan keluarga lokal yang bersedia memberikan dukungan sosial dan emosional. Penyuluhan juga bagi keluarga, mengadakan sesi penyuluhan bagi keluarga orang tua dan keluarga mahasiswa tentang cara mendukung anak-anak mereka selama masa kuliah. Nah, kita next ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Saya akan membahas tentang kesimpulan seperti yang kalian bisa lihat di PPT. Jadi masalah kesehatan mental, terutama isolasi dan kesepian telah menjadi tantangan serius di kalangan mahasiswa Universitas Udayana.
Isu ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada prestasi akademik, interaksi sosial, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk beban akademik yang tinggi, ekspektasi yang tidak realistis dari keluarga dan masyarakat, serta kesulitan dalam membangun jaringan sosial yang kuat. Beban akademik yang berat seringkali membuat mahasiswa terjebak dalam rutinitas yang menuntut, mengakibatkan mereka mengabaikan aspek kehidupan sosial mereka. Ekspektasi tinggi dari orang tua dan masyarakat menambah tekanan yang dirasakan mahasiswa, menciptakan rasa cemas dan ketidakberdayaan ketika mereka tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, peralihan dari lingkungan sosial yang akrab ke kehidupan kampus yang baru bisa menjadi sumber isolasi, terutama bagi mahasiswa yang kesulitan beradaptasi. Dalam menghadapi tantangan ini, respon dari pihak universitas sangatlah penting. Universitas Udayana perlu mengembangkan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk menangani masalah isolasi dan kesepian. Pertama, peningkatan akses layanan kesehatan mental dan langkah awal yang krusial dengan memperkuat layanan konseling dan memastikan bahwa mahasiswa itu tahu cara mengaksesnya. Universitas dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan saat mahasiswa menghadapi kesulitan. Selain itu, program orientasi dan kegiatan sosial yang interaktif perlu diperkuat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru dapat dengan mudah beradaptasi dan membangun hubungan dengan teman sebayanya. Kegiatan seperti workshop, diskusi kelompok, dan acara komunitas dapat menciptakan suasana yang mendukung interaksi sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di kalangan mahasiswa. Pembentukan komunitas juga harus didorong melalui organisasi mahasiswa dan kelompok minat, dengan memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkumpul berdasarkan minat yang sama. Mereka dapat saling mendukung dan membangun jaringan sosial yang kuat. Program mentor, di mana mahasiswa senior membantu mahasiswa baru, dapat menjadi jembatan yang efektif dalam proses adaptasi. Universitas juga perlu bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan program dukungan sosial. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan dukungan, tetapi juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, yang dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan makna. Dengan semua langkah tersebut, diharapkan Universitas Udayana dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Mahasiswa yang merasa terhubung dan didukung lebih mungkin untuk menjaga kesehatan mental mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada prestasi akademik yang lebih baik dan pengalaman kampus yang positif. Secara keseluruhan teman-teman, masalah kesehatan mental terutama isolasi dan kesepian memerlukan perhatian serius dan tindakan kolaboratif universitas, mahasiswa, dan masyarakat. Perlu bersatu dalam usaha untuk membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan mental. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan mahasiswa Udayana dapat menjalani pengalaman akademik yang lebih memuaskan, sehat, dan berdaya saing. Nah teman-teman, jadi sampailah kita di penghujung materi pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu baru bagi kalian dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.